Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayah bunda rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Muhajirin, pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada. InsyaAllah hari ini kita semua akan membahas bersama-sama kandungan surah Al-Falaq. Sudah hafal semua? Coba sambil menghafal dihitung ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Berapa ayat? 5. Coba lanjutkan ke surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Berapa ayat? 6. Total berapa? 11. Dulu ada seorang bernama Labid bin A'sam. Dia membuat 11 gigi sisir. Masing-masing gigi dipasang bukhul. Labid bin A'sam ini seorang penyihir. Dia ingin menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 11 bukhul. Allah turunkan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Total ayat berapa? 11 ayat. Langsung Nabi membaca surah Al-Falaq 5 ayat dan surah An-Nas 6 ayat. Semua bukhul, setiap ayat Qul a'udzu birabbil falaq, lepas. Min syarri ma khalaq, lepas yang kedua. Terus sampai 11 bukhul. Semuanya buhul-buhul sisir itu hancur, berantakan. Bahwa inilah surah terbaik supaya kita dilindungi dari sihir, dari kejahatan. Semua makhluk di muka bumi, apapun kehebatan mereka, apapun kekuatan mereka, kalau kita membaca kedua surah ini, Allah
akan menghalanginya dan Allah Subhanahu wa taala akan menggagalkannya. Kapan membacanya Pak Ustadz? Baca pagi-pagi. Surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Yang membaca di pagi hari, maka seharian Allah akan melindunginya dari segala macam kejahatan, segala macam godaan setan sampai sore hari. Lalu baca sore hari. Siapa yang membaca ketiga surah ini di sore hari, Allah akan melindunginya dari segala macam kejahatan, segala macam bahaya sampai pagi. Inilah yang disebut dengan surah perlindungan. Tadinya Nabi pernah punya zikir-zikir khusus. Nabi kan bahasa Arab, jadi bisa Nabi membaca zikir khusus. Begitu turun surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, Nabi tidak baca lagi zikir-zikir yang sebelumnya. Nabi hanya baca ini. Kata Nabi, baca ini untuk perlindungan kamu dari apa saja. Bu, siapa yang sekarang merasa pegel-pegel? Oke. Semuanya. Silahkan pegang tangannya ke pegel-pegelnya, ya. Pegang di mana pegelnya, di yang pinggang-pinggang, ya. Baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dengan khusyuk, diniatkan untuk kesembuhan penyakitnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Saya yakin pegelnya hilang. Benar Bu, yakin. Pokoknya ibu di mana saja, sakit apa saja, jangan langsung yang pertama kali dokter. Dokter bukan Tuhan. Benar kita ke dokter ikhtiar, tapi ingat yang pertama kali yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu surah ini oleh Nabi direkomendasikan sebagai bacaan terbaik. Bahkan kata Nabi, lam taroh minal ayat allati unzilat khairun min hadhil ayat. Kamu tidak akan menemukan ayat-ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang lebih dahsyat daripada ayat-ayat ini. Jadi pokoknya sakit apa saja. Di mata misalnya, pegang dengan tangannya dengan yakin, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sakit lutut, pegang lututnya, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dengan yakin. Halo? Ya. Dengan yakin. Halo? Halo. Ibu yakin enggak bahwa yang menyembuhkan dokter? Enggak kan? Yang menyembuhkan siapa? Allah. Terus ke dokter ngapain? Dokter hanya ikhtiar. Terus dokter ngasih obat kenapa? Untuk membuat ibu yakin bahwa melalui obat ini jadi sebab kesembuhan ibu. Sama saja kan? Halo? Ibu ngambil air, bacain Al-Fatihah. Niatkan dengan yakin bahwa dengan air ini aku insya Allah menjadi penyebab kesembuhan. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ditiupkan ke airnya. Sembur sedikit nafas. Nah. Tapi jangan banyak ludahnya. Disembur dikit. Nah, setelah dibaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, minum. Niatkan untuk kesembuhan penyakit ibu. Inilah cara terbaik. Cara terbaik. Sama seperti dokter-dokter juga punya ikhtiar berobat. Tapi juga kita juga berobat ke dokter. Kenapa? Karena dokter telah melakukan penelitian untuk
penyakit-penyakit tertentu dan sesuai dengan obat yang disiapkan oleh dokter. Hanya jangan sampai berlebih-lebihan. Seakan-akan ini dia semua penjamin kesembuhan. Enggak. Dokter juga sakit nggak Bu? Sakit, ya. Dokter mati juga enggak? Mati. Jadi banyak enggak orang meninggal di rumah sakit? Banyak gitu. Artinya apa? Bahwa yang menentukan semuanya adalah Allah. Kita semua milik siapa? Allah. Kita kembali pada siapa? Allah. Ya sudah, kita yakinlah bahwa Allahus Syafi. Allahus Syafi. Makanya ayat pertama surah Al-Falaq bunyinya apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Apa itu Al-Falaq? Al-Falaq adalah terbelah, falaqah. Jadi asalnya gelap gulita, tiba-tiba ada garis melintang di ufuk timur, pecah. Falaq. Fajar. Maka itulah fajar pecah, akhirnya menjadi pagi. Maka dengan pecahnya pagi itulah kemudian hilanglah malam. Malam tidak gelap lagi. Falikul isbah. Kata Allah. Inilah Allah yang memecahkan malam. Dihilangkan malam menjadi pagi. Artinya apa? Semua kesedihan. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa menghapusnya. Seperti Allah menghapus malam dengan cahaya pagi. Semua kesulitan. Kalau Allah berkehendak untuk menghapusnya, maka semua itu akan terhapus. Seperti Allah menghapus malam dengan cahaya pagi. Falikul isbah. Makanya kata falak ini berlaku untuk semua. Untuk buah-buahan. Falikul habbi wan nawa. Untuk biji-bijian juga. Biji-bijian pas pecah. Falikul habbi wan nawa. Maka dia tumbuh. Karena sudah pecah dia menjadi pohonan. Itulah cara Allah menyiapkan semua itu. Karena itu jangan ragu dengan Allah. Gimana Bu? Jangan ragu dengan Allah. Bilang ke temannya. Ya. Jangan ragu dengan Allah. Mulai sekarang ucapkan. Mulai sekarang. Ya ucapkan. Mulai sekarang. Jangan ragu dengan Allah. Yes. Mantap, Masya Allah. Terima kasih banyak Abi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Pak, alhamdulillah kita hari ini kembali bersilaturahim dalam program kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia. Yang kita bahas surah yang dekat dengan keseharian kita juga ya. Kalau kemarin kita sempat bahas surah An-Nas, sekarang kita bahas surah Al-Falaq ya. Ini surah yang selalu dibaca bersamaan. Tadi Abi sudah mengatakan bahwa surah Al-Falaq dan An-Nas ini adalah surah Al-Mu'awizatain ya Abi ya. Ya benar itu ya. adalah surah yang turun pada saat ada kisah di mana Nabi Muhammad berusaha disihir oleh seorang yang bernama Labib ya, dan Labib bin Asam. Labib bin Asam, dan itu dalam 11 ayat itu setiap disebut ayat tersebut maka tali buhulnya lepas. Nah, kali ini kita membahas surah Al-Falaq ini, tapi kita coba kaji makna terdalam di balik ini semua. Abi sudah mengupas dengan apa makna dari falak. Nah, bagaimana penerapan dalam kehidupannya dan bagaimana kita memaknai surah ini. Sebelum kita lanjut, siapa yang mau bertanya? Silahkan Ibu angkat tangannya. Ya, mana? Silahkan Ibu yang di tengah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini dari Al-Muhajirin. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, apakah bila kita merasa iri melihat keberhasilan teman kita itu otomatis akan menggugurkan iman kita?
ataukah itu merupakan suatu hal yang wajar sebagai manusia? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah kalau kita iri hati sama orang itu menggugurkan keimanan begitu ya Bu ya? Oh ya, tuh gimana tuh Abi? Silakan Abi. Ya, ada dua macam iri. Kalau iri maksudnya dia tidak suka atas nikmat yang Allah berikan kepada seseorang, sehingga dia berharap, ya Allah itu hancurkan tuh mobilnya, bikin dia ketabrak ya Allah bikin rumahnya kebakar ya Allah. Nah ini namanya hasad. Ini namanya hasad. Tapi kalau irinya itu dia melihat, ibu itu kok hafal Quran ya. Padahal sudah usia 50 tahun ya. Aku harus seperti dia. Aku juga harus menghafal Al-Quran seperti ibu itu. Ini namanya ghibthah. Ghibthah ini boleh. Apa Abi namanya Abi? Ghibthah. 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 Jadi itu namanya ghibthah, itu boleh. Kata Nabi, la hasada illa fisnatain. Semua macam dengki haram hukumnya, tidak boleh. Kecuali dua hal. Pertama, rajulun atahullahu al-Quran faqara'ahu ana al-lail wa ana an-nahar. Yaitu dia iri kepada seseorang yang selalu baca Quran siang dan malam, maka dia ingin seperti dia. Ini boleh. Yang kedua, rajulun atahullahu malan fa anfaqahu fi sabilillah fin nahari wal lail. Seorang dikasih harta oleh Allah dan dia menginfakkannya siang dan malam, maka dia iri kepadanya. Ya Allah, kapan aku punya harta seperti dia? Aku akan berinfak ya Allah. Aku akan berinfak seperti dia. Ini boleh. Dua hal yang boleh. Selain itu tidak boleh. Kenapa? Karena kalau yang hasad yang pertama itu, dia adalah yuridu idhabu an-ni'am min akhihi. Dia ingin agar nikmat yang diberikan kepada saudaranya itu dari Allah itu agar dihilangkan. Tiba-tiba saudaranya, tetangganya pulang bawa mobil mewah. Dia sudah mulai merengut di depan rumahnya. Tabrak lu. Nah, ini tidak boleh. Yang ngasih mobil siapa? Apakah ibu tidak rela Allah ngasih nikmat kepadanya? Rela dong. Ya udahlah, jangan ngatur Allah. Caranya gimana supaya kita ridho? Jangan pegang dadanya. Jangan banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Sekali lagi. Jangan banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Yes. Yes. Oke, baik. Makasih banyak Abi. Bu, tetangga yang beli mobil, dia yang demam. Tetangga yang beli kulkas, dia yang kedinginan. Masya Allah. Itulah hidup ya Bu ya. Ternyata dari surah ini ya banyak hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tadi bicara soal ngiri, iri boleh kalau ada orang yang ilmunya, ketaatannya kepada Allah membuat kita ingin juga taat kepada Allah. Namanya adalah ghibthah tadi ya dikatakan. Kita akan lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Allah Rabbal Baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah
الخطايا صلوا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun bidara. Cakep. Yang jawab salam insya Allah rezekinya seluas samudera. Amin. Jalan-jalan ke pasar Keranji. Cakep. Mampir dulu beli bubur. Cakep. Yang di sini nonton Cahaya Hati sambil ngaji. Amin. Mudah-mudahan terhindar dari azab kubur. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda wa ba'du. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga jamaah daripada Masjid Jami Masjid Raya Al-Muhajirin Bulak Macan Permai, yang insya Allah pada hari ini yang hadir semuanya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus host ganteng kita yang hidungnya mancut kayak prosotan TK. Mancung banget Ibu ya. Ustaz David ini Masya Allah host luar biasa, yaitu Ustaz David, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Dan juga guru kita yang tadi telah menyampaikan daripada ilmunya, Abi Amir Faisal, juga mudah-mudahan ilmunya manfaat dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau tadi guru kita telah membahas daripada awal surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ini adalah salah satu surah yang sering dipakai oleh kita kalau lagi sholatnya buru-buru. Iya benar. Benar. Betul apa betul, Bu? Betul. Tuh jawab ngaku tuh. Biasanya surat buru-buru 3 kulhu. Ya. Betul. Betul. Tambah lagi Al-Kautsar. Ya. Tambah lagi Al-Asr. Ya. Ya Allah. Tapi ternyata di dalam surah yang pendek ini ada 5 ayat, banyak sekali makna yang luar biasa. Yang pertama tadi didahulukan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu yang pertama. Yang kedua, qul a'udzu birabbil falaq. Yang ketiga, qul a'udzu birabbin nas. Coba Bunda, pemirsa kita perhatikan. Qul huwallahu ahad adalah menunjukkan bagaimana sifat dan kemuliaan Allah. Qul a'udzu birabbin nas menunjukkan bagaimana Allah memberikan 3 sifatnya untuk menghindari was-was daripada manusia. Tapi Allah di ayat di surah Al-Falaq ini yang pertama adalah menunjukkan keagungannya dengan hanya 1 sifat Allah mampu menghilangkan daripada keburukan sihir-sihir yang ada di dunia ini. Qul a'udzu birabbil min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Syarrun asal katanya, yang berarti adalah manusia akan selalu menghindari yang namanya syar. Syar itu adalah keburukan yang harus dihindari oleh manusia. Kalau manusia dekat dengan syar itu, pasti dia akan mendapatkan keburukan. Sebagai contoh kecil, Bu. Ya. Kereta kan ada jalurnya, betul? Betul. Bahaya atau tidak?
maka itu disebut syarrun. Kalau ada manusia lewat di rel kereta nggak memperhatikan palang lampu merah kereta, ketabrak apa enggak? Tabrak. Dapat bahaya atau enggak? Dapat. Itu namanya syarrun. Orang nggak mau yang namanya dapat celaka, keburukan. Maka kita berlindung dari apa yang pertama tadi, falak. Sudah dibahas oleh guru kita. Yang kedua, min syarri ma khalaq. Dari setiap yang Allah ciptakan itu ada yang namanya keburukan. Bu, dari setiap makhluk itu kita berlindung kepada Allah dari keburukannya. Jadi kita itu berlindung dari apa? Keburukan makhluk, bukan keburukan Allah. Kadang ada orang di luaran sana menganggap bahwa oh berarti Allah menciptakan keburukan. Enggak. Berarti Allah menciptakan kejahatan. Tidak. Di ayat lain dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu diberikan kehendak oleh Allah, dikasih tahu ini yang baik, ini yang buruk, ini yang menambah ketakwaan, ini yang mengurangi daripada ketakwaan. Dua inilah yang terkadang Allah berikan kepada manusia agar apa? Sadar. Tuh 2 3. Sadar. Tuh 2 3. Sadar. Sadar apa? Bahwa manusia adalah hamba yang lemah. Bu. Ya. Bu. Ya. Sekarang saya tanya. Bagaimana kita bisa tahu dia orang kaya? Hah? Dari banyak duit, cakep. Banyak mobil, cakep. Rumahnya gede. Itu doang udah. Itu mau belum kaya. Iya, apalagi? Tabungannya banyak. Betul nggak, Bu? Coba nih semua jamaah al-muhajirin di sini semuanya kaya. Amin. Oh, diem baik ini. Agak mau kaya apa? Masih kaget Ustadz. Masih kaget ya. Coba kita minta sama Allah, ya Allah, jadikan semua manusia di dunia ini semua kaya. Kira-kira mampu nggak Allah? Mampu. Tapi ada nggak orang miskin? Ada. Nggak ada. Oh, kalau semuanya kaya. Kalau semuanya kaya nggak ada. Iya. Betul. Nggak ada tuh si miskin. Nggak ada tuh si. Coba kalau semuanya miskin. Nggak ada yang namanya si kaya. Kalau semuanya ganteng. Nggak ada yang jelek. Nggak ada yang jelek. Kalau semuanya jelek. Nggak ada yang ganteng. Jangan kenceng-kenceng, Bu. Ngomong jelek ntar ke saya lagi. Enggak, insya Allah kalau bunda-bunda di sini ketahuan Ustaz David semuanya cantik-cantik. Amin. Bapak-bapaknya ganteng-ganteng. Amin. Ini bunda-bunda di sini semuanya rajin ke majlis taklim. Ya Allah. Berkah insya Allah. Nanti kita lanjutkan pembahasan kita. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Bu. Pak. Qul a'udzu birabbil falak min syarril ma khalaq. Kalau tadi Ustadz bilang, tadi kalau buru-buru baca 3 kul tadi ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falak, sama qul a'udzu birabbin nas. Saya pernah baca kul yang terakhir, qul ya ayyuhal kafirun. Itu enggak selesai-selesai, Bu. Qul ya ayyuhal kafirun, la abudu ma ta'budun, wala antum abiduna ma abud, wala ana abidu ma abatum, wala ana abidu ma abatum, wala antum lah. Muter lagi. Astagfirullahaladzim. Makanya perlunya ilmu, baca, memaknai supaya kita nggak salah sebut dan ngerti apa yang kita baca pada saat kita sholat, sehingga getarannya kita rasakan. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi dan kita mau berbagi keberkahan bersama dengan Luwak Tarik Malaka. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa Cahaya Hati Indonesia News dimanapun Anda berada, kembali lagi di segmen kuis Cahaya Hati Indonesia, berbagi keberkahan bersama Luwak Tarik Malaka. Masya Allah, jamaah masih semangat? Mau dapat hadiah enggak? Insya Allah Luwak Tarik Malaka akan berbagi keberkahan 1 juta rupiah, tapi jangan lupa dipotong pajak. Syaratnya satu, yang bisa jawab pertanyaan saya insya Allah dapat keberkahan 1 juta rupiah dari Luwak Tarik Malaka. Siap? Siap? Ya, jadi angkat tangannya tinggi-tinggi ya Pak, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya adalah, apa surat yang sedang dibahas di episode ini? Wah, Masya Allah, ini Bapak ini belum ditanya udah ngangkat tangan nih. Kayaknya udah nggak sabar ya. Sini silakan Pak. Masya Allah. Iya, Masya Allah Bapak sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Pak, perkenalkan silahkan kepada pemirsa, namanya siapa, dari mana? Nama saya Suhardi, gubuknya di Jalan Berlian 1 nomor 79 Bulak Macan Permaitat. Masya Allah, baik. Udah siap Bapak dapat 1 juta rupiah? Siap Tat. Masya Allah, baik. Ya, jawab pertanyaannya. Apa surah yang dibahas pada episode kali ini? Al-Falaq. Ya, bagaimana jamaah, betul? Baik, 100% betul. 1 juta rupiah. Ini tapi jangan lupa ya, dipotong Pak. Alhamdulillah. Pajak. Baik Bapak, nanti uangnya buat apa? Buat masjid Tat. Alhamdulillah. Baik, berkah selalu ya Bapak. Mudah-mudahan manfaat jadi amal jariah. Baik, saya ucapkan selamat ya. Tapi jangan lupa tadi dipotong Pajak. Jamaah dan penonton di rumah, pernah nggak ngerasa pengen kopi tarik yang rasanya bener-bener dapet, tapi nggak mau ribet nih? Nah, ini dia rahasianya, Luwak White Coffee Tarik Malaka. Kopi ini beda banget karena jadi kopi pertama di Indonesia yang pakai konsep 2 saset terpisah. 1 kopi, 1 lagi susu bubuk full cream. Karena susunya dipisah, kualitas rasanya jauh lebih terjaga dan fresh. Keunggulannya kita bisa atur sendiri tingkat kekentalannya sesuai selera kita. Hasilnya kopi yang ekstra creamy, kemudian teksturnya halus dan punya busa alam yang lembut banget. Rasanya juga nggak terlalu pahit, jadi lebih milky dan ringan dibanding kopi saset biasa. Mau diseduh panas atau ditambah es batu, sensasi kopi tariknya tetap juara. Luwak Tarik Malaka, tarik kriminya, atur sesukamu. Jamaah, masih semangat? Kalau gitu jangan kemana-mana ya, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Silakan Nabi. Bu, ayat yang ketiga dari Al-Falaq apa bacaannya? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ada 4 kali kata syar diulang-ulang. Setelah di pembukaannya kita mohon perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Lalu Allah sebutkan 4 kali syar. Min syarri ma khalaq. Yang kedua, min syarri ghasiqin idza waqab. Yang ketiga,
min syarrin naffatsati fil 'uqad. Yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad. Asyarru, keburukan. Dan semua keburukan sangat membahayakan. Keburukan akhlak membahayakan orang lain. Kalau yang buruk akhlaknya seseorang, dia mungkin bahayanya pada diri sendiri. Kalau dia keburukannya berupa kezaliman dan dia sebagai kepala rumah tangga, maka kezalimannya akan menimpa siapa? Anggota keluarga. Perhatikan, kalau keburukan itu menimpa atau dimiliki oleh kepala rumah tangga, maka yang kena korbannya anggota keluarga. Bayangkan kalau keburukan itu dipegang oleh seorang pemimpin desa, maka seluruh desa akan kebagian korbannya. Gubernur, kalau dia zalim, kezalimannya akan menimpa semua seprovinsi itu. Kalau dia pemimpin negara, kezalimannya akan menimpa semua rakyat di negeri itu. Kalau dia pemimpin dunia, maka kezalimannya akan menimpa seluruh manusia di muka bumi. Perhatikan apa yang terjadi di Palestina. Ketika sebuah kezaliman dimiliki sebuah negara yang punya kekuatan besar, maka yang ditimpa kezalimannya itu adalah rakyat yang banyak di muka bumi ini. Dia ngebom sana, ngebom sini, nyerang sana, nyerang sini, sesuka-sukanya. Makanya kita tidak punya jalan kecuali kita minta perlindungan kepada Allah. Inilah mengapa Allah ulang-ulang kata asyar dalam surah Al-Falaq sampai 4 kali, bahwa kita semua harus selalu berlindung kepada Allah supaya tidak kena asyar, tidak kena keburukan itu. Entah itu keburukan datang dari orang terdekat, mungkin saudara kandung, karena konflik masalah harta warisan akhirnya saling membunuh. Ada enggak? Ada. Mungkin seorang suami yang setiap hari bersamanya, tiba-tiba kemasukan setan, dia langsung membunuh istrinya. Mungkin seorang ibu, dia karena sakit hati sampai kemudian dia terasa beban dalam hidupnya, jalan terasa buntu, kemasukan setan, akhirnya semua anaknya dibunuh. Ada enggak? Ada. Perhatikan. Makanya jangan merasa bosan, jangan merasa lelah untuk minta perlindungan kepada Allah dari segala keburukan. Terutama keburukan di malam hari. Karena biasanya para penjahat itu beroperasi kapan, Bu? Malam. Nah, binatang-binatang buas keluar kapan, Bu? Malam. Kalau ibu sedang tidur, ibu kira-kira tahu nggak bahwa akan ada binatang menyerang? Nggak tahu. Dalam kondisi kita paling lemah, tidak berdaya, kita tidur, hanya Allah yang terjaga dan Allah yang melindungi kita. Makanya bacalah surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebelum tidur. Itu di antara sunnahnya. Dan jangan lupa baca juga selalu setelah sholat. Semoga Allah berkahi. Amin, terima kasih. Abi, kalau terjemahnya tadi apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab, itu apa terjemahnya? Jadi wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam, idza waqab, ketika gelap datang. Makanya setelah maghrib itu awal gelap langsung setan beroperasi. Karena itu dilarang ibu, bapak membiarkan anaknya bermain setelah maghrib, keluar bermain. Jangan sampai mereka dibebaskan. Kenapa? Karena biasanya kejahatan malam mulai beroperasi pas matahari tenggelam. Idza waqab. Idza waqab. Ya, baik, terima kasih banyak Abi. Bu, yang mau nanya siapa? Angkat tangannya silakan. Ibu atau bapak? Silakan, mana nih? Ya, ibu silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atina Sinta Hasana, izin bertanya Ustadz, bolehkah kita memilih untuk menjauh dari orang yang kita nih udah tahu orang ini iri kepada kehidupan kita begitu? Terima kasih, demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi. Apakah boleh kita menjauh dari seorang yang punya penyakit iri? Ada sebuah pepatah mengatakan su'ul khuluqi yu'zi. Hafalkan. Su'ul khuluqi yu'zi. Lagi. Yu'zi. Su'ul khuluqi yu'zi. Akhlak yang buruk akan menular. Ibu duduk di samping penjual parfum. Kebagian apanya, Bu? Wanginya. Wanginya. Ibu duduk bersama para ulama. Kebagian apa, Bu? Ilmunya. Ilmunya. Ibu duduk dengan para maling. Ditangkap oleh polisi. Iya. Ibu ketangkap juga enggak? Kena. Ketangkap juga. Dituduh Maling. maling. Makanya jangan mendekat kepada orang-orang yang berakhlak buruk. Kecuali ibu kuat. Ingin berdakwah. Mengajak mereka supaya mereka bertobat, itu bagus. Tapi kalau ternyata ibu tidak kuat, kalau aku masuk ke situ aku akan terpengaruh, jangan. Kenapa? Karena persahabatan seringkali saling mempengaruhi. Nah, apa kata Nabi? Al-mar'u ala dini khalili. Seorang tergantung temannya. Dan nanti di hari kiamat ibu akan dikumpulkan dengan siapa yang ibu cintai. Nah, anta ma'aman ahbabta. Makanya mulai sekarang cari teman yang baik. Coba gandeng tangan. Gandeng tangan, Gandeng Ibu. tangan semuanya. Ya. Yang Bapak jangan ya. Ya. Bapak sama bapak-bapak. Sama bapak. Ya, bilang. Teman-teman. Teman-teman. Ini tangan. Ini tangan. Tanda. Tangga. Kita bergandeng. Tanda kita bergandeng. Sampai ke surga. Sampai ke surga. Ayo. 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 Jadi orang baik. Jadi orang baik. Yes. Yes. Terima kasih banyak Abi. Bu. Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita masuk dalam surganya Allah ya. Menjadi orang yang baik. Jangan kemana-mana, kita lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajgili zalimin bi'zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda-bunda, bapak-bapak yang insya Allah mudah-mudahan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya utang Allah lunasi hutangnya. Amin. Yang punya hajat mudah-mudahan dikabul hajatnya. Amin. Yang anaknya sedang belajar mudah-mudahan dibukakan hatinya menerima pelajaran. Amin. Dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul Hati. amin ya rabbal Alamin. Melanjutkan kembali pelajaran kita di surah Al-Falaq ayat 4 dan 5. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang pertama kita berlindung kepada Allah tadi
dari segala keburukan makhluknya. Yang kedua, tadi sudah dijelaskan, kita berlindung kepada Allah dari gelapnya malam apabila sudah memakan cahaya. Yang ketiga, kita meminta kepada Allah wa min syarrin naffatsat. Naffatsat itu asal katanya adalah nafathah, yang berarti meniup. Saya doain mudah-mudahan ibu banyak duit. Asal jangan pakai kuah. Iya. Namanya nafathah, meniup fil uqad, kepada ikatan, yang berarti apa? Dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah disihir oleh orang Yahudi. Dengan apa? Ternyata dengan rambut dan mata sisir yang ada di Rasulullah. Kok bisa Ustadz dapat? Iya, ada 2 orang pelayan Nabi, diriwayatkan orang Yahudi yang diam-diam mengambil rambut dan juga mata sisir Rasulullah. Dan Rasul diberitahu oleh malaikat bahwa itu adalah sihir. Kemudian Rasul diruqyah oleh Jibril. Kemudian hilanglah daripada itu, maka turunlah ayat ini. Qul a'udzu birabbil Falak. Ini merupakan suatu hal yang memang ada dari zaman dulu. Bu, Ya. sihir, santet, telu, apalagi kita nih? Pelet. Itu memang ada, udah ada dari zaman dulu. Siapa yang ngajarin? Yang ngajarin adalah setan. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihr. Akan tetapi setanlah yang dia mengajarkan sihir. Maka di zaman sekarang mungkin Bunda sudah sedikit orang yang menggunakan sihir. Sekarang orang banyak menggunakan sihir, alatnya kecil, bentuknya tipis, bisa dipencet-pencet. Waduh. Namanya apa, Bu? Apa? Handphone. Bener apa benar? Bener. Orang sekarang, Bu, apalagi yang udah banyak followersnya, biasanya kadang-kadang bisa tertekan dengan followersnya sendiri. Betul. Betul apa betul? Betul. Hidup bukan karena diri sendiri, tapi dia hidup karena followers. Disuruh followers jungkar balik, dia jungkar balik. Disuruh followers nyebur ke kolom, dia nyebur ke kolom. Disuruh followers, ngapain lagi Saudara David? Artinya dia hidup karena Followers. padahal dia lupa yang menghidupkan dia, kemudian yang memberikan rezeki semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu followers hilang, hilang pula daripada rezekinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kita jadikan nih Bu, ya itu yang namanya pencet-pencet apa tuh? HP, sarana kita untuk bukan sarana kita untuk menghasut, niup-niup. Datang ke saya. Insya Allah kalau saya tiup, masalah beres. Begitu datang ke dia, Bu, bukan masalah beres, malah makan nambah. Kenapa lah tiupnya pakai kuah? Bu, begitu ya. Ya Allah, makanya Bu, buang-buang yang begitu ya Bu ya. Kita berlindung daripada hal-hal yang seperti itu, penyakit ain dan lain sebagainya. Ayat terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari orang yang hasad. Apa itu hasad? Orang yang menginginkan keburukan kepada orang lain. Idza hasad, apabila dia melakukan hasad. Bu, Ya. kata Rasulullah, manusia itu dicatat kalau dia ngelakuin. Kalau baru dalam hati belum dicatat. Belum. Bu, Ya. begitu dalam hati ngelihat orang, tuh orang begitu udah pendek,
hitam, kan begitu. Ini body shaming nih, pelanggaran nih. Iya, body shaming. Iya kan, dan lain sebagainya, kan begitu. Ya. Ya aduh, itu kan begitu. Cuman dia nggak ngucapin, dia cuman ya Allah gitu doang tuh. Itu udah bisa cuman masuk hasad, tapi belum dia sampaikan, belum. Maka kalimatnya idza hasad. Kalau dia udah keluar tuh, makanya hati-hati. Mudah-mudahan kita dijaga dengan orang-orang yang hasad, hasud, iri, dengki. Amin. Menjadi orang-orang yang mampu taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam. Ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Ya mau nanya siapa? Angkat tangannya. Silahkan. Waduh banyak banget. Silahkan tadi. Mana yang mau nanya orangnya? Iya Bu, silahkan. Ini dia. Ibu namanya siapa? Boleh dipegang mic-nya. Nama ibu siapa Ibu? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutmainah. Ibu Mutmainah. Waduh, silakan Ibu. Izin Ustadz Kafi, saya akan bertanya. Ya, silakan. Bagaimana kita menghadapi orang yang sengaja iri kepada kita? Iya. Sengaja iri kepada kita dan ingin menjatuhkan kita. Oh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Judulnya adalah kiat-kiat menghadapi orang iri yang ingin menjatuhkan kita. Nah, Silakan. iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Mutmainah, kayaknya kita pernah ketemu ya. Iya. Siap Rabu pertama bulanan ternyata ya. kajiannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini pertanyaannya bagus. Bagaimana cara kita menghindari sesuatu hal orang-orang yang memiliki niat jelek, iri, dengki hatinya, bahkan hasud. Wal'iyadzu billah. Yang pertama tentu kita memohon kepada Allah perlindungan itu. Dengan membaca Qul a'udzu birabbil falaqul a'udzu birabbin. Kalau orang sudah mengerti makna ini, insya Allah kita akan terhindar daripada pandangan negatif daripada orang lain. Akan tetapi sebaliknya, manakala dia hanya bergantung kepada manusia, maka berpotensi juga akan dibicarakan kepada manusia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hindarilah bunda-bunda dari hal-hal yang mengundang hasad dan hasud. Bu, Pak, Ya. hindari dari hal-hal yang mengundang hasad dan hasud. Salah satunya apa? Sering-sering upload status. Dikit-dikit upload status. Mau makan update status. Mau minum Update status. jalan-jalan, Update status. jatuh dari motor. Update status. Ada yang begitu ada? Lah ada, iya. Mana Zaman orangnya? sekarang orang jatuh bukan apa memegang HP duluan. Buat jadi bukti Ustaz David, kan begitu. Iya, ini dikit-dikit Masya Allah beli emas, dipamerin. Wah, mentang-mentang punya cincin 5 semuanya dipakai. Giran di majlis taklim, Bu, jam berapa? Tangan-tangannya semua dipanggil ya. Jadi gitu, hindari ya. Kemudian kita mohon kepada Allah agar kita semua terhindar daripada penyakit hasad dan hasud. Naudzubillah. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Ustadz boleh nggak saya tanya nih Ustadz Ya, nih? bagaimana, Buat Ustadz? ibu-ibu juga mungkin ya. Berarti kan seandainya nih Ustadz, nih karena tadi sempat disinggung sihir ya. Ya. Nah seandainya kita merasa kita kena sihir. Kita baca mu'awwadzatain ya tadi, mu'awwadzatain. Tapi nggak mempan Ustadz, karena ilmu kita terbatas. Boleh nggak kita pergi ke orang pinter gitu Ustadz? Cakep. Nah tapi nanti jawabnya. Ya. Jawabnya, nah orang pinter yang seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Banyak yang tentunya ingin bertanya karena waktu terbatas jadi cuma satu-satu. Tapi sekarang sebelum kita tutup segmen terakhir, silakan Ibu mau bertanya. Nama dan langsung pertanyaannya ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tanya dong, apakah mungkin seseorang sudah sholat tetapi tetap
menyimpan hasad. Bagaimana cara membersihkannya? Oh gitu. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Terima namanya kasih. siapa? Main nanya aja. Nama siapa? Nama. Nama saya Ibu Elis Purwani Rejeki. Ibu Elis. Makasih pertanyaannya ya. Ustadz Kafi, orang udah sholat tapi masih menyimpan hasad. Mungkin nggak kayak begitu? Silakan. Sama nanti mungkin yang keduanya bisa jawab pertanyaan saya sama Abi ya. Yang untuk ini silakan Ustadz Kafi. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, konsep daripada hasad ini sangat berbahaya, Bapak Ibu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru hatabah. Sesungguhnya hasad itu mampu menghilangkan kebaikan orang yang melakukan hasad, seperti api membakar kayu. Maka kalau kita banyak ibadah tapi masih melakukan maksiat, berarti ada yang salah dan ada yang keliru dalam ibadahnya. Karena pada hakikatnya orang yang banyak ibadah apalagi sholat dengan sungguh-sungguh, insya Allah dia akan menjauhkan dirinya dari segala maksiat. Karena biasanya kita sholat kan sesuai dengan jadwalnya yang udah ada. Kadang ada juga orang yang sholat sebagai formalitas belaka, yang penting gugur, yang penting cepet. Bacanya tadi surah-surah pendek, yang penting bet begitu ya. Nggak pakai tumanina, Abi izin ya. Masya Allah kan begitu. Boleh jadi dia rajin sholat tapi belum mencapai puncak ma'rifah tertinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari kita betulkan ibadah kita dengan cara hadir di majlis ta'lim, hadir kita di majlis-majlis ilmu, kajian-kajian. Agar apa? Agar setiap ibadah yang kita lakukan kita tahu daripada urgensinya, sehingga kita mampu menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk. Insya Allah tak kala kita berubah, ya, ingin berusaha menjauhkan daripada maksiat sehingga berbuat baik, Allah berfirman dalam Al-Quran, Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan mampu menghapuskan daripada khotoya, kesalahan-kesalahan. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Abi, ini Abi buat yang kedua ada pertanyaan saya tadi Abi. Karena surah ini juga berbicara tentang, atau salah satu asbabun nuzul ya, tentang sihir. Pertanyaannya, mungkin gak kita saat ini terkena sihir? Seandainya saya atau ada orang merasa terkena sihir, terus membaca Al-Mu'awwidzatain ini, tapi ternyata karena ilmunya terbatas, dia ngerasa kok nggak ada efeknya. Boleh nggak dia pergi ke orang pinter, misalnya entah minta dirukiahin kek, atau minta diobatin kek, atau bagaimana? Silakan Abi, fadhol. Sihir secara ilmu ada, dan Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah tentang ayat sihir. Nah, tapi untuk mengobati sihir, lakukan setiap hari ruqyah terhadap diri sendiri. Nah, ibu sudah diajarkan doa pagi sore. Nah, itu sudah contoh dari Nabi. Dikenal ada kumpulan doa pagi sore, ada namanya Al-Ma'surat, ibu bisa baca itu, dengarkan, tulis nanti cari, dan itu baca, dengarkan. Dan setiap hari ibu baca, insya Allah yang kena sihir akan sembuh dengan cara seperti itu. Kalau nggak bisa Abi? Kalau tidak bisa, nggak bisa baca. Sebetulnya bukan masalah alim atau tidak alim. Ya. Sekalipun alim, tapi kalau nggak yakin juga nggak akan sembuh. Nah, orang biasa pun kalau yakin dia akan sembuh. Jadi semua tergantung yakinnya, bahwa aku membaca ini dengan yakin. Jadi orang yang membacakan ruqyah juga Bu, dia karena yakin. Nah ada orang dia itu membacakan ruqyah karena dia kurang yakin, akhirnya nggak ngaruh ruqyahnya. Jadi semua tergantung yakinnya. Nah makanya kita hendaklah harus mendidik diri kita selalu yakin. Nah sholat yang kita lakukan setiap hari itu untuk membangun keyakinan. Ya, contoh nih Bang Nafid ya. Ya Abi. Khalid bin Walid
dia pernah disuruh minum racun. Bu, Ya. Bu, Ya. kalau minum racun gimana Bu menurut ibu? Mati. Nah, yakin kan? Nah, tapi Khalid nggak yakin. Karena yang membuat mati siapa? Yakin Allah. itu yakinnya Khalid. Sahabat Nabi ini. Dia 1 gelas Bu oleh tentara Romawi. Coba minum kalau kamu memang yakin bahwa yang membuat kamu hidup atau mati adalah Allah. Kata dia, Bismillahilladzi la yadurru Ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dia minum Bu. Minum 1 gelas. Seger Bu. Enggak sama sekali apa-apa, enggak ada. Dia sehat, bahkan semakin sehat. Bu. Tapi kalau ibu jangan coba-coba. Karena yakinnya belum sampai ke level yakinnya Khalid bin Walid. Itulah pentingnya yakin. Baik, Ya. Masya. Tapi kita boleh nggak diruqyah dengan orang? Silakan Ustadz Kafi. Boleh nggak? Ini terakhir. Boleh nggak kita minta meruqyah sama orang lain? Misalnya sama guru kita ngaji gitu. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi betul yang kata Abi Amir bahwa ruqyah terbaik afdolnya adalah ruqyah mandiri. Artinya ruqyah sendiri. Yustahabbu birraqi ya kalau dalam bahasa fikihnya seperti itu. Nah, namun apabila mohon maaf kita bacaannya masih terbata-bata, kita tidak hafal daripada ayatnya, hukumnya boleh. Iya, dengan syarat yang pertama orang itu alim, yang kedua orang itu terhindar daripada fitnah. Ya. Yang ketiga tadi betul tayakkon, ya artinya yakin. Orang kalau ngobatin nggak yakin kira-kira mau nggak datang ke dokter. Ibu bilang datang ke dokter, dok saya sakit ini, saya suntik ya. Ibu nggak mau, kira-kira sembuh nggak? Enggak. Nah, makanya tadi ilmu yakin itu penting. Mudah-mudahan kita dijaga daripada segala sihir keburukan yang Allah ciptakan kepada makhluk-makhluknya. Wallah. Amin ya Rabbal. Terima kasih banyak Abi Amir, terima kasih banyak Ustadz Abdul Kafi. Ibu-ibu, bapak-bapak terima kasih banyak. Untuk itu mari kita berdoa bersama. Semoga Allah beri keberkahan bagi kita, keridhaannya kepada kita semua, dan kita dilindungi dari keburukan. Untuk itu kepada Abi Amir kami mohon untuk memimpin muhasabah dan doa penutup di episode kali ini. Silahkan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni kami, bimbing kami ya Rabb. Jagalah hati kami, jangan sampai di hati kami ada penyakit-penyakit hati, penyakit dengki, penyakit hasud, penyakit sombong, penyakit merasa hebat, penyakit merasa paling benar. Ya Rabb, berikan kepada kami kekuatan untuk terjaga dari segala macam penyakit tersebut ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikan kepada kami ridho atas semua nikmat-nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Jangan sampai kami selalu membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain ya Rabb. Berikan kepada kami ridho atas semua nikmat yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Berikan kepada kami keindahan qanaah, keindahan ridho dalam jiwa kami, agar kami senantiasa merasa indah dalam hidup kami. Ya Rabbal Alamin, ampuni jika selama ini kami seringkali merasa dengki, merasa hasut kepada orang lain. Ya Rabb, itu karena kelemahan iman kami, itu karena kebodohan kami, itu karena kekurangan kami ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, panggil nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Alhamdulillah rabbil alamin.
Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.